Halo Budima dan kawan-kawan, nama saya Leo. Saya dari Universitas Internasional Batam, jurusan IT. Yang pertama itu judul saya tentang peretasan situs BPJS. Oke, yang sebentar. Yang bab satu pendahuluan latar belakangnya itu kami memilih BPJS karena bersangkutan dengan peretasan situs dan email. Yang pertama itu latar belakang masalahnya ini tentang penegakan cybercrime tentang UU ITE nomor 11 tahun 2008 terkait hak cipta undang-undang koordinasi cybercrime semakin marak Indonesia di mana peretasan situs dan email cracking defensi yang berkembang tanpa dibanding. Oke, kita langsung ke sini. Kasus cybercrime yang saya angkat itu tentang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada akhir Mei 2001. Kasus tersebut tentang kasus BPJS Kesehatan karena terjadi kebocoran 279 juta penduduk Indonesia dijual di forum online yang bernama Red Forms. Data ini biasanya dijual seharga 0,15 Bitcoin atau 14,4 juta dengan nilai kurs pada 20 Mei 2021. Dalam BPJS ini mereka mendapatkan nick, nomor ponsel, email, alamat hingga gaji yang berlaku. Oke. Kasus ini membobokan website BPJS dengan mudah karena sistem keamanan di tersebut sangat rendah. Oke, keamanan yang memungkinkan pelaku membobolkan websitenya dengan mudah tanpa diketahui oleh siapapun. Oke. Biasanya ini masih latar belakang upaya penanganan dalam klarifikasi hacker dibutuhkan keseriusan pihak meningkatkan teknologi informasi yang telah dijadikan sarana berbudaya komunikasi. Keberadaan undang-undang ini mengaturkan cybercrime terutama dalam klarifikasi hacker diperlukan, akan tetapi pelaksananya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut dan masyarakat menjadi sasaran. Biasanya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sama UU Nomor 28 Tahun 2014 terkait hak cipta, orang yang sengaja tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dikenai sanksi pidana penjara antara 6 sampai 8 tahun sekitar 1 miliar rupiah sampai 2 miliar rupiah. Oke, yang bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya udah dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Oke, di Indonesia kami memakai biasanya tiga pidana dibagi menjadi 3, pengadilan sama kejaksaan dan kepolisian. Ini biasanya tugas berwenang kalau misalnya kita pembobolan hacker dan ditangkap gitu, penegakan hukumnya. Oke, yang next, yang simpulan berdasarkan penelitian dilakukan oleh penulis tersebut bahwa hukum pidana cybercrime hacker berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan berfokus pada peran aparat hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kasus peretasan yang dilakukan si BBI ini orangnya menunjukkan pada pasal 249 juz, pasal 433 dan 48, pasal 32 ayat 1 dan pasal 45 ayat 4, pasal dan terakhir itu 27 ayat 4 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut. Biasanya pasal ini merupakan bahwa tuntutan terhadap si pelaku, kalau sedangkan hakim akan memimpin proses persidangan dan memberikan putusan sesuai dengan pembuktian dan pemeriksaan dalam persidangan. Pertimbangan ini biasanya perkara dapat bersifat memberatkan atau meringankan terdakwa, sehingga dalam kasus tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 tahun ataupun pihak yang menjalani fungsinya memiliki beberapa kendala, yaitu berdasarkan pada aspek kemampuan
penyidik, terbatasnya alat bukti, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, dan luasnya yurisdiksi yang ada. Oke, daftar pustakanya yang ini saya sudah cantumkan di sini semua saya cari, dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih.